Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Ila hadratin jamil mu'allifil kutub khususan mu'allif kitab Sulam Taufik wa abihi wa ummihi wa ustadi wa mu'allimihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bagian fasal fi tajhizil janazah, tentang mengurus jenazah, mengurus orang mati, mengurus mayit. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi ikilah fasal. Ghuslul mayyiti utawi ngadusi mayit. Ghuslul mayyiti utawi ngadusi mayit. Atau kalau ada air, kalau nggak ada air ya mentayamumi mayit, memandikan mayit, watakfinuhu lan ngulesi mayit, mengkafani, watakfinuhu lan ngulesi mayit atau mengkafani mayit. Setelah dimandikan mayit itu lalu dikafani. Wassolatu lan nyolati, wassolatu lan nyolati alaihi ing atase mayit. Setelah dikafani lalu kemudian disolatin. Wadafnuhu lan mendem mayit, mengkuburkannya. Wadafnuhu lan mendem mayit. Ghuslul mayit iku fardu kifayatin, hukume fardu kifayah. Iku fardu kifayatin, fardu kifayah. Memandikan mayit, mengkafani, menyolati, mengkuburkan alias mengurus jenazah, tajhizul janazah, itu hukumnya fardu kifayah, bukan fardu ain. Apa sih fardu kifayah? Jadi fardu kifayah itu manakala sudah ada yang mengurusi mayit tersebut, sudah ada yang menyolati, sudah ada yang mengkuburkan, sudah ada yang mengkafani, sudah ada yang memandikan, itu sudah dianggap cukup. Artinya yang lain yang tidak sempat untuk nyolatin, yang tidak sempat untuk ikut mengkuburkan, yang tidak sempat ikut memandikan, itu tidak terkena dosa. Itu makanya fardu kifayah. Gak kebayang kalau ngurus mayit itu hukumnya fardu ain. Yang mandiin sedesa berapa orang ya, yang ikut mengkuburkan nanti kuburannya nggak muat kalau hukumnya fardu ain. Makanya nguburin, nyolatin itu fardu kifayah. Hal itu dilakukan idza kana ing dalam nalikane ana sapa mayit. Idza kana ing dalam nalikane ana sapa mayit iku musliman, wong Islam, wong muslim. Ketika mayit itu orang Islam ya, entah orang dewasa, entah anak kecil. Wulida kang den lahiraken sapa muslim, wulida kang den lahiraken sapa muslim hayyan hale urip ya, yang dilahirkan dalam keadaan hidup. Definisi dilahirkan dalam keadaan hidup itu di sini dijelaskan bi an ulimat hayatuhu binahwi syahid ya. Jadi standar hidup di sini maksudnya adalah di situ diketahui tanda-tandanya, yaitu dengan adanya siyah, adanya jeritan, adanya tangisan. Itu udah dianggap hidup. Ya, atau audzoharat kana ikhtalaja au taharraka ba'da infisolihi. Ya, atau adanya suatu gerakan, nampak suatu gerakan seperti tangan atau kaki ya, setelah dilahirkan itu, maka itu dianggap sebagai wulida hayyan, yang dilahirkan dalam keadaan hidup ya.
Wa wajaba lan wajib. Wa wajaba lan wajib li dhimmiyin kadue kafir dhimmi. Wa wajaba lan wajib li dhimmiyin kadue kafir dhimmi apa takfinun ngulesi. Apa takfinun ngulesi mengkafani. Wadafnun lan mendem. Wadafnun lan mendem. Adapun bagi mayit yang statusnya kafir dhimmi, kita selaku orang muslim ini kena kewajibannya hanya mengkafani dan mengkuburkan saja. Ini bagi yang kafir dhimmi status mayitnya. Ya. Walisiktin lan kadue bayi kang keluron. Bayi kang keluron itu bayi yang keguguran, ya, bayi yang alladzi saqata min batni ummihi qabla tamami sittata ashhur. Bayi yang keguguran ini maksudnya adalah bayi yang meninggal ya sebelum usia 6 bulan, alam kandungan min batni ummihi. Jadi sebelum 6 bulan lalu bayi itu udah keluar dan meninggal, maka ini disebut bayi yang keguguran. Mayitin kang mati, walisiktin lan kadue bayi keluron. Mayitin kang mati. Yang wajibnya apa? Opo goslun ngadusi wakafnun lan ngapani. Opo goslun ngadusi wakafnun lan ngapani wadafnun lan mendem. Maka kewajiban kita selaku umat muslim untuk mengurus bayi yang keguguran yaitu ada 3, yaitu memandikan, mengkafani dan mengkuburkan. Wala yusolli lan orang nyolati sopo muslim atau sopo wong alaihima ing atase dhimmi lan siktin. Alaihima ing atase dhimmi lan siktin ya, dan tidak kena kewajiban untuk menyolati bayi yang keguguran yang dalam alam kandungan belum sempurna 6 bulan. Lalu seorang kafir dhimmi ini kita selaku umat muslim tidak terkena kewajiban untuk menyolati keduanya, tidak. Bahkan hukumnya haram kalau kita menyolati, ya, hukumnya haram. Titik. Waman lan utawi sapa wonge, waman lan utawi sapa wonge iku mata mati sapa man. Waman lan utawi sapa wonge iku mata mati sapa man fi qitalil kufari ing dalem merangi pira-pira wong kafir. Fi qitalil kufari ing dalem merangi pira-pira wong kafir. Matine mau bisa babihi sebab kital, sebab berperang. Bagi orang yang meninggal di dalam peperangan ya, ketika jihad ya, melawan kafir harbi, kufina maka den kafani sopoman. Kufina maka den kapani sopoman fi thiyabihi ing dalem dodo teman. Fi thiyabihi ing dalem dodo teman. Maka caranya adalah cukup dikafani dengan baju perangnya itu. Ya, baju yang dipakai ketika perang. Dan itu dijadikan kain kafan. Fa'ilam takfihi maka lamun orang nyukupi opo saub ing man ing wong. Fa'ilam takfihi maka lamun orang nyukupi opo saub atau opo dodot ing wong, ketika baju yang dipakai perang itu tidak mencukupi untuk menutupi seluruh tubuhnya, ya, zida maka den tambahi opo alaiha siap, ya, maka ditambahin baju yang lain atau kain yang lain. Wadufina landen pendem sopoman, landen kubur sopoman atau landen pendem sopoman sopo wong wala yugsalu lan ora kena den adusi sopo wong wala yusola lan ora kena den solati
sopo alaihi wong, walayu solalan ora kena den solati sopo alaihi wong. Ya, jadi orang yang mati ketika berperang di medan pertempuran melawan orang-orang kafir, ketika jihad ini, maka tidak harus dimandikan, tidak harus disolatin, ya, cukup di kain kafan dan dikuburkan saja. Kain kafannya adalah pakaian yang dia pakai ketika berperang. Nah, apabila kurang ditambah, ya, apabila kurang ya ditambah, sekiranya menutupi seluruh tubuhnya. Ya. Bahkan haram hukumnya untuk memandikan dan menyolati orang yang mati di medan perang melawan orang kafir, itu hukumnya haram. Ketika kita memandikannya dan menyolatinya, hukumnya haram. Ya. Waqalul husli titik. Waqalul husli lan utawi luwih kidik-kidike ngadusi. Waqalul husli lan utawi luwih kidik-kidike ngadusi, paling sedikitnya memandikan mayit iku izalatun najasati, ngilangi najis. Iku izalatun najasati, ngilangi najis. Wa ta'mimu jami'i basyari, lan meratani sekabehane kulite mayit, lan meratani sekabehane kulite mayit. Wa sya'rihi lan rambute mayit, wa sya'rihi lan rambute mayit. Wa ing kasufa, senejan ketel apa sya'run, wa ing kasufa senejan ketel apa sya'run, marrotan kelawan saambalan, marrotan kelawan saambalan, bil ma'i kelawan banyu, al mutahhiri kang suci tur nyuciaken, bil ma'i kelawan banyu, al mutahhiri kang suci tur nyuciaken. Jadi paling sedikitnya memandikan mayit yaitu kita menghilangkan najis yang ada pada mayit, juga dengan meratakan air ke seluruh kulit dan rambut, sekalipun rambut mayit itu gimbal, ya, ketel, ya, gimbal. Ini sampai rata. Ini paling sedikitnya memandikan mayit. Ya. Nah, di dalam memandikan mayit ini kita harus hati-hati, ya, berbeda dengan memandikan orang hidup. Ya, karena orang yang mati ini masih merasakan sakitnya ketika dia baru selesai dicabut ruh, ya, karena dia baru selesai dicabut nyawanya, jadi masih merasakan baal, merasakan sakit, jadi harus pelan-pelan, ya, pelan-pelan. Titik. Wa qallul kafni lan utawi luwih kidik-kidike ngapani mayit. Wa qallul kafni lan utawi luwih kidik-kidike ngapani mayit iku satiru jami'il badani. Iku satiru jami'il badani, perkara kang nutupi sekabehane badan. Iku satiru jami'il badani, perkara kang nutupi sekabehane badan. Paling sedikitnya mengkafani mayit yaitu ya dengan satu kain yang bisa menutup semua tubuh mayit. Wasala sulafa ifa lan telu piro-piro lapis. 3 lapis ini bagi siapa? Liman kadue wong. Liman kadue wong taro kakang ninggal sopoman, kang ninggalaken sopoman tirkatan ing bondo, tirkah bondo tinggalan, zaidatan kang tambahan, zaidatan kang tambahan ala dainihi ing atase utange wong, ala dainihi ing atase utange wong. Walam yusi lan ora wasiat sapa wong, walam yusi lan ora wasiat sapa wong, bitarkiha kelawan ninggal salasu lafaif,
bitarkiha kelawan ninggal salah sulafaif. Paling sedikitnya mengkafani mayit itu adalah dengan satu kain yang menutup badan. Adapun sampai 3 lapis ya atau ganjil, ini adalah bagi orang yang memang meninggalkan harta tirka, ya, harta tinggalan mayit, dan utang-utangnya udah lunas. Ya, jangan sampai dia masih utang lalu kemudian untuk membayar utang tersebut malah dibelikan kain kafan. Jadi cukup 1 lapis yang menutupi seluruh badan. Nah itu. Ya. Lalu waqallu sholat. Titik. Waqallu sholati lan utawi leuwih kidik-kidike nyolati. Waqallu sholati lan utawi leuwih kidik-kidike nyolati alaihi ngatasé mayit, ing ngatasé wong. Paling sedikit kita menyolati mayit iku ayanuya yen tan niat sapa wong atau sapa musolli, iku ayanuya yen tan niat sapa musolli fi'las sholati ing nglakoni salat, fi'las sholati ing nglakoni salat alaihi ing atase mayit, alaihi ing atase mayit. Paling sedikitnya niat salat ya menyolati mayit yaitu pertama fi'las sholat alaih, usolli ala hadal mayit. Kalau laki-laki usolli ala hadhil mayyitati. Kalau perempuan atau cukup dengan usolli ala man sholla alaihil imam. Saya niat menyolati orang yang disolatin imam, itu juga boleh, cukup seperti itu. Atau saya niat menyolati mayit yang ditaruh di mihrab, itu juga cukup. Jadi kita tidak harus mengetahui jenis kelamin sebetulnya. Ya, tidak harus mengetahui jenis kelamin mayit, apakah itu laki-laki ataupun perempuan. Ya. Lalu bagaimana ketika kita menyolati mayit yang banyak, semisal karena terjadi banjir atau tsunami, kemudian banyak orang yang meninggal. Nah, kita nggak mungkin menyolati mayit tersebut satu persatu. Bagaimana niatnya nih? Ya. Maka niatnya adalah usolli ala man mata fi hadzal yaum. Ya, fardhu kifayatin lillahi ta'ala. Saya niat menyolati orang yang mati pada hari ini. Ya. Nah, kita tidak harus menentukan nama mayit itu siapa. Ya. Usolli ala Zaid semisal, enggak harus. Ya. Atau semisal ketika sholat gaib bagaimana? Usolli ala hadal mayyiti al-ghaibi kalau laki-laki. Atau usolli ala hadhil mayyitati al-ghaibati kalau perempuan. Atau cukup dengan niatnya usolli ala man sholla alaihil imam kalau kita memang makmum. Ya. Nah itu yang pertama, niat paling sedikitnya yaitu fi'las sholat, usolli ala hadal mayyit, usolli ala hadhil mayyitati, atau usolli ala man sholla alaihil imam, atau usolli ala hadhil mayyitatil ghaibati kalau mayit gaib, usolli ala hadal mayyiti al ghaibi. Jadi kita tidak harus menentukan nama mayit itu sendiri siapa, enggak harus. Saya niat nyolatin Zaid, saya niat nyolatin Umar, enggak harus seperti itu. Lalu berikutnya paling sedikitnya nyolati mayit selain niat melakukan sholat juga wal fardu lan niat fardu. Wal fardu lan niat fardu. Fardu kifayatin. Sholli ala hadal mayyiti arba'at takbiratin fardu kifayatin. Hukumnya fardu kifayah, niat fardu.
Wa yu'ayyina lan yenta nertentuaken sapa wong. Wa yu'ayyina lan yenta nertentuaken sapa wong. Dan juga mentakyin. Mentakyin di sini maksudnya mayit ini hadir apa gaib? Ya tadi. Ya al-ghaibi ala hadzal mayyitil ghaibi ala hadhil mayyitatil ghaibati. Nah, ini ditakyin. Ya. Atau ala hadzal mayyitil hadir atau usolli ala man shalla alaihi imam, ya. Atau usolli ala man fil mihrab, ya. Atau usolli ala man amamal imam, itu nggak apa-apa. Itu maksudnya mentakyin, menentukan mayit mana yang mau disolatkan. Ya. Lalu kemudian kalau tidak jelas bagaimana? Semisal mayit ini kelaminnya tidak jelas. Ya. Ini hadal mayyiti apa hadhil mayyitati? Ya. Ya nggak apa-apa, mau hadal mayyiti boleh, hadhil mayyitati, atau cukup dengan ya usolli ala man mata atau usolli ala hadhil janazah, nggak apa-apa. Ya. Jadi nggak usah bingung. Yang penting niat itu di hati, kita tujuannya niatin nih nyolatin mayit ini. Gitu. Ya, niat ini menjadi rukun, ya. Rukun dalam sholat janazah, penting. Wayakula lan yen tang ngucap sapa wong. Wayakula lan yen tang ngucap sapa wong. Allahu Akbar ing lapat Allahu Akbar. Allahu Akbar ing lapat Allahu Akbar. Ya. Ngucap Allahu Akbar. Ya. 4 kali takbir nanti. Wa huwa lan hale utawi wong kang salat iku qaimun wong kang ngadeg. Iku qaimun wong kang ngadeg. Ya. Konon mau ing qadar lamun puasa sapa wong, ing qadaro lamun puasa sapa wong. Jadi tidak boleh nyolatin mayit sambil duduk. Ya. Bagi orang yang mampu, bagi orang yang nggak mampu boleh nyolatin mayit sambil duduk boleh. Bagi orang yang tidak mampu untuk berdiri, tapi ya wajib berdiri bagi orang yang mampu. Ya, karena sholat jenazah sendiri adalah hukumnya fardu, hukumnya wajib. Tsumma yaqra'u nuli maca sapa wong. Tsumma yaqra'u nuli maca sapa wong. Setelah takbir pertama itu Allahu Akbar, dia membaca Al-Fatihah ing surat Fatihah. Al-Fatihah ing surat Fatihah. Tsumma yaqulu nuli ngucap sapa wong Allahu Akbar ing lapad Allahu Akbar. Setelah itu takbir lagi. Ya. Allahu Akbar ing lapad Allahu Akbar. Tsumma yaqulu nuli ngucap sapa wong Allahumma sholli ala Muhammad. Ngucap ing lapat Allahumma sholli ala Muhammad pada takbir yang kedua. Ya. Allahumma du Allah sholli kula aturi paring rahmat ta'zim Tuhan. Allahumma du Allah sholli kula aturi paring rahmat ta'zim Tuhan ala Muhammadin ing atase Kanjeng Nabi Muhammad. Ala Muhammadin ing atase Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi pada takbir yang kedua yaitu membaca sholawat setelah membaca Fatihah. Tsumma yaqulu nuli ngucap sapa wong, tsumma yaqulu nuli ngucap sapa wong Allahu Akbar ing lapad Allahu Akbar. Takbir yang ketiga. Lalu ngucap Allahumma gfir lahu warhamhu. Allahumma duh Allah igfir kula aturi ngampura Tuhan lahu kadue mayit. Igfir kula aturi ngampura Tuhan lahu kadue mayit. Warhamhu lan kula aturi melasi Tuhan hu ing mayit. Warhamhu lan kula aturi melasi Tuhan hu ing mayit. Ini pada takbir yang ketiga. Ya,
Allahumma gfir lahu warhamhu. Itu kalau laki-laki. Kalau perempuan Allahumma gfir laha warhamha, ya, tinggal mengganti domir, ya, mengganti domir. Kalau mayitnya banyak, Allahumma gfir lahum warhamhum, ya, nah itu. Kalau mayitnya enggak jelas, ya Allah maghfir lahu warhamhu boleh, Allah maghfir laha warhamha boleh. Ketika Allah maghfir lahu, berarti lahu ini ala hadzal mayyit. Ketika Allah maghfir laha berarti ya ala hadhil janazah gitu. Tsumma yaqulu nuli ngucap sapa wong kang nyolati mayit Allahu akbar ing lapad Allahu akbar. Lalu kemudian setelah takbir yang keempat mengucap assalamu alaikum. Ya, ing lapad assalamu alaikum. Assalamu utawi keselamatan iku alaikum ing atase sira kabeh. Nah, pada takbir yang keempat ini enggak doa enggak apa-apa. Ya, setelah takbir yang keempat, tapi disunahkan pada takbir yang keempat ini berdoa yang panjang, ya, berdoa yang panjang. Atau cukup dengan Allahumma la tahrimna ajrohu wa la taftina ba'dahu waghfir lana walahu. Ya. Atau Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Enggak apa-apa, itu di takbir yang keempat. Ya, ini disunahkan. Enggak doa pun enggak apa-apa. Ini di takbir yang keempat. Ya, karena tidak termasuk rukun membaca doa setelah takbir keempat ini. Ya. Wala budalan wajib. Jadi boleh langsung salam tadi ya. Wala budalan wajib ora kena ora fiha ing dalam salat jenazah, min syurutis sholati saking piro-piro syaratnya salat. Ya, dalam salat jenazah ini syarat salatnya seperti syarat salat 5 waktu. Ya harus suci, harus nutupi aurat gitu. Watarkil mubtilati lan ninggal piro-piro perkara kang batalaken. Watarkil mubtilati lan ninggal piro-piro perkara kang batalaken, juga meninggalkan perkara-perkara yang membatalkan sholat, karena sholat jenazah ini termasuk sholat yang disyariatkan. Ya. Titik. Wa qallu dafnilan utawi luwih kidik-kidike mendem mayit. Wa qallu dafnilan utawi luwih kidik-kidike mendem mayit atau nguburaken mayit paling sedikitnya iku hafratun sakluangan taktumu kang bisa nyimpen opo hafroh, taktumu kang bisa nyimpen opo hafroh raihatahu ing ambune mayit, raihatahu ing ambune mayit, paling sedikitnya mengkuburkan mayit, yaitu satu lubang yang sekiranya lubang itu bisa menutupi bau busuknya mayit. Ya. Watahrusuhu lan jaga ing mayit, dan lubang itu bisa menjaga mayit dari apa? Minasibai. Watahrusuhu lan jaga ing mayit minasibai saking satu galak. Minasibai saking satu galak yang sekiranya lubang itu bisa menjaga mayit itu dari kerukan hewan-hewan buas. Kalau kecium itu bisa dikeruk dimakan. Wa yusanulan den disunahkan dalam membuat lubang kubur opo ayu amma ko yenta den jeroaken opo kubur. Opo ayu amma ko yenta den jeroaken opo kubur qadra qomatin kelawan kira-kirane sak dedeg. Qadra qomatin kelawan kira-kirane sak dedeg.
setinggi mayit itu wabastotin lan sak pengawe, ya sak dedek sak pengawe setinggi mayit dan ukuran tangan ketika awe-awe gitu. Ini dalamnya disunahkan seperti itu. Wa yuwasangulan den jembaraken wa yuwasangulan den jembaraken diluaskan opo kubur. Juga disunahkan kuburan itu diluaskan. Diluaskan di sini maksudnya sekiranya cukup untuk mengurus mayit ke lubang kubur itu. Sekiranya orang-orang hidup ini bisa masuk ke lubang kubur, bisa meletakkan mayit itu ke bawah. Ya, jangan sampai seukuran mayit pas, orang yang mau mengkuburkannya nggak muat. Sesek, maksudnya diluaskan itu ya sekiranya lubang itu bisa untuk orang hidup mengurusi jenazah tersebut masuk ke lubang kubur. Ya, model-model yang kubur itu ada yang seperti ini, ya, ada yang seperti ini seperti kaki, ada yang seperti ini, macam-macam. Boleh nggak sih mayit dalam satu lubang itu dikuburkan 2 mayit, 3 mayit? Nggak boleh, nggak boleh. Ya. Kecuali darurat itu tidak ada tempat lagi ataupun mayitnya banyak, ya, itu nggak apa-apa. Namun ketika tidak ada darurat ya nggak boleh, nggak boleh. Lalu wayajibulan wajib juga wajib opo taujihu madepaken mayit, wayajibulan wajib opo taujihu madepaken mayit ilal kiblati maring arah kiblat. Juga wajib menghadapkan mayit itu posisinya ke arah kiblat. Lalu bagaimana ketika mayit itu sudah dikubur lalu kemudian lupa bahwa mayit tersebut tidak dihadapkan ke arah kiblat? Ya wajib dikeduk lagi. Ya, wajib dikeduk kuburannya, dibetulkan. Ya, ketika diyakini mayit itu belum busuk. Kalau diyakini udah busuk, baru ingat 3 hari 4 hari wah udah busuk, ya udah jangan. Ya, kalau baru sebentar udah wajib dikeduk lagi. Ya, karena wajib menghadap kiblat. Wajibu taujihu ilal kiblat. Wajib menghadapkan mayit itu ke arah kiblat. Ya, seperti orang sholat. Itu aja dulu faslun wa tajibuz zakat wa alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.